Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudi, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin menyampaikan jawaban terkait ujian tengah semester atau UTS mata kuliah ilmu Al-Quran yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Jojo Surahman STHI MA. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Terkait dengan proses turunnya Al-Quran, terdapat dua proses tahapan yang berbeda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar, kemudian diturunkan sesudah itu sepanjang 20-an tahun. Periode pertama turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia terjadi pada bulan Ramadan, di mana tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan tanggal dan tahunnya. Kemudian malam itulah yang kita ketahui bersama dengan nama Lailatul Qadar, yang oleh Rasulullah SAW tidak pernah dijelaskan secara pasti kapan tanggal turunnya. Proses turunnya Al-Quran oleh Allah diabadikan di dalam 3 surat yang berbeda, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, kemudian surat Ad-Dukhan ayat ketiga, dan surat Al-Qadar ayat pertama. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Dan yang terakhir pada surat Al-Qadar ayat pertama, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Itu periode yang pertama. Kemudian periode yang kedua, yaitu turunnya Al-Quran ialah proses turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun secara berangsur-angsur dengan durasi waktu selama kurang lebih 23 tahun, yang pada saat itu beliau telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul saat berumur 40 tahun. 5 ayat pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan malam inilah yang secara umum diketahui oleh umat muslim dengan nama Lailatul Qadar, yang maksudnya ialah turunnya 5 ayat pertama Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian sejarah kodifikasi atau periode penulisan Al-Quran. Di sini diterangkan ada 3 tahap atau 3 periode kodifikasi penulisan Al-Quran. Yang pertama pada masa Rasulullah, kemudian dilanjutkan pada masa yang kedua yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Periode yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW, masa ini menyandarkan terhadap hafalan lebih banyak daripada menyandarkan pada tulisan, karena hafalan para sahabat Nabi sangatlah kuat dan cepat pada waktu itu. Faktor tersebut didukung dengan masih sedikitnya orang yang dapat membaca dan menulis serta sarana prasarananya.
Kemudian pada periode kedua, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin pada tahun 12 Hijriah, yang menjadi penyebab kodifikasinya ialah pada saat terjadinya perang Yamamah. Dari kalangan Al-Qurra atau pembaca Al-Quran atau penghafal banyak yang terbunuh atau wafat, yang kemudian diantaranya sahabat Salim, yaitu bekas budak Abu Khudzaifah, yang oleh Rasulullah pada waktu itu para sahabat diperintahkan untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Dengan adanya hal tersebut pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran dari pelepah kurma, batu, serta dari para penghafal agar tidak hilang. Yang kemudian dari peninggalan Abu Bakar tersebutlah mushaf Al-Quran diturunkan kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah beliau wafat, mushaf tersebut dipegang oleh Hafsah binti Umar. Itu adalah periode kedua kodifikasi Al-Quran. Kemudian periode ketiga, di mana di sini periode ketiga ini adalah pada masa Amirul Mukminin, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, yang memerintah pada tahun 25 Hijriah. Yang menjadi faktor penyebabnya ialah terjadinya perbedaan di antara kaum muslimin pada waktu itu dalam dialek bacaan Al-Quran, sesuai dengan perbedaan-perbedaan mushaf yang berada di tangan para sahabat. Dengan terjadinya hal tersebut, dikhawatirkan akan terjadi fitnah di antara kaum muslimin, maka Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga hal tersebut tidak menjadikan kaum muslimin berbeda di dalam cara bacaannya, yang akhirnya tidak terjadi lagi fitnah yang saling memecah belah. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham untuk menuliskan mushaf Al-Quran tersebut, kemudian memperbanyaknya. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Kemudian mereka pun mengerjakannya, dan setelah selesai Khalifah Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah binti Umar dan mengirimkan hasilnya tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam pada waktu itu, serta memerintahkan kepada mereka untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Demikian uraian pada pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul, dan berilah contohnya. Di sini secara bahasa asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya suatu ayat. Subhi As-Soleh di dalam kitab Mabahith fi Ummul Quran hal 160 mendefinisikan asbabun nuzul sebagai sesuatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Kemudian mana Khalil Qattan di dalam kitab Mabahis fi Ummul Quran hal 110 mendefinisikan asbabun nuzul sebagai sesuatu hal
yang karenanya Al-Quran diturunkan untuk menerangkan status hukum pada masa hal yang terjadi, baik berupa peristiwa atau pertanyaan. Kemudian selain definisi di atas asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran sebagian besar juga mempunyai tujuan umum, yaitu membimbing manusia kepada tujuan yang terang dan jalan yang lurus, menegakkan suatu kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan risalahnya. Juga dapat memberikan mereka suatu penjelasan dalam menyikapi sejarah pada masa lalu, kejadian-kejadian kontemporer, dan tentang berita-berita masa depan. Demikian tadi definisi dari pengertian asbabun nuzul. Kemudian di sini contoh riwayat asbabun nuzul berkaitan dengan turunnya ayat. Di dalam surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 188, yang artinya janganlah kamu sekali-kali menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji dengan perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, padahal bagi mereka siksaan yang pedih. Quran surat Ali Imran ayat 188. Diriwayatkan bahwa Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Pergilah hai Rafi'," kepada Ibnu Abbas dan katakan kepadanya, "Sekiranya setiap orang di antara kita bergembira dengan apa yang telah dikerjakan dan ingin dipuji dengan perbuatan yang belum dikerjakan itu akan disiksa. Niscaya kita semua akan disiksa." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Mengapa kamu berpendapat demikian mengenai ayat ini? Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab." Kemudian dia membaca ayat, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab." Quran surat Ali Imran ayat 187. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan, Rasul menanyakan kepada mereka sesuatu, tetapi mereka menyembunyikannya dengan mengalihkan kepada persoalan yang lain. Itulah yang mereka tunjukkan kepada beliau. Kemudian mereka pun pergi. Mereka menganggap bahwa mereka telah memberitahukan kepada Rasulullah apa yang ditanyakan kepada mereka. Dengan perbuatan itu mereka ingin dipuji oleh Rasulullah SAW dan mereka gembira dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu mereka menyembunyikan apa yang ditanyakan kepada mereka. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran beserta contohnya? Di sini diterangkan definisi munasabah Al-Quran. Yang pertama secara etimologi. Secara etimologi kata munasabah memiliki arti kedekatan atau al-muqarabah dan persamaan atau al-musyakalah. Yang kedua, munasabah berasal dari kata nasabah. Makna awalnya adalah al-qurabah yang artinya yang dekat. Kemudian secara terminologi, menurut para ulama, Az-Zarkashi mendefinisikannya dengan menjadikan bagian-bagian kalam satu sama lain memiliki ikatan. Memiliki ikatan, demikian juga As-Suyuti mendefinisikannya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Az-Zarkashi. Kemudian Mana Al-Qattan memberi keterangan bahwa munasabah adalah segi pertautan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain dalam satu ayat, atau antara ayat dengan yang lainnya, atau ayat yang lainnya dalam deretan beberapa ayat, atau juga antara surat dengan surat lainnya. Kemudian Abu Zaid, sebagaimana yang dikutip oleh Hasani Ahmad Said, bahwa munasabah adalah ilmu mengenai beragam kolerasi di dalam Al-Quran, baik antar ayat maupun antar surat, bukan pada kronologi